Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan di sore hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, syukur bagimu karena kemurahan dan kebaikanmu yang sungguh kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Kami diberikan kuat, sehat, dan berkelimpahan dalam segala hal. Bahkan nafas hidup yang kami nikmati, hirup secara cuma-cuma yang bersumber dan berasal daripada Tuhan sendiri. Di sore hari ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami persekutuan wanita ada dalam peribadatan di sore hari ini. Yang kami kunjungi Ibu Homi, Ibu Montolalu, dan juga Ibu Hadijah Hepon. Bapa Surgawi, kami boleh memuji memuliakan namamu dan tiba saatnya bagi kami sekalian hendak baca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, agar bagian kebenaran firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati dan hidup kami, dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini. Yang dikatakan berbahagialah kita semua yang tidak saja membaca dan merenungkan, tetapi lebih daripada itu mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, ya, kita sebagai seorang ibu atau seorang mama, ketika anak sakit, pasti seorang ibu itu akan berupaya atau melakukan sesuatu agar anaknya sembuh. Contoh saja, anak demam, mama mungkin dia kasih obat penurun panas supaya dia anak panas turun. Atau mungkin juga ambil handuk dan kompres dengan air dingin supaya dia anak panas itu ya bisa berangsur-angsur turun ya. Jika dia punya anak dalam keadaan sakit yang parah, dia akan mencoba mencari perawatan yang alternatif yang lain yang bisa membuat anaknya itu bisa sembuh. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, cerita yang dicatat oleh Injil Matius dalam bacaan kita tentang bagaimana perjuangan seorang mama, perjuangan seorang ibu, ya, yang akhirnya disapa oleh Yesus demikian ya, "Hai ibu, besar imanmu." Bagaimana perjuangan seorang mama yang berupaya agar dia punya anak ini bisa sembuh. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, kerasukan setan dan sangat menderita. Tentu ibu kalau lihat dia punya, atau mama ketika melihat dia punya anak dalam keadaan kesakitan dan sangat menderita, mama tidak akan tega. Tidak akan tega membiarkan anaknya mengalami kesakitan yang demikian.
Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, ya. Perempuan Kanaan ini ia berupaya bagaimana untuk anaknya bisa sembuh. Saya yakin pasti dia sudah mencoba berbagai alternatif yang lain supaya bagaimana anaknya ini bisa sembuh dari kerasukan setan dan kesakitan yang menderita anaknya ini. Namun tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit yang anaknya alami, apa yang anaknya derita. Dan ketika Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, perempuan Kanaan ini datang dan berseru kepada Yesus. Dari jauh lagi dia sudah berseru kepada Yesus. Tentu kalau Yesus kemana-mana kan biasanya banyak orang yang mengikuti. Dia lihat tuh banyak orang, pasti Yesus di situ, dan dia berteriak, kasihanlah aku, ya Tuhan, anak Daud. Perempuan ini berupaya datang pada Yesus karena ia tahu hanya Yesus satu-satunya tabib yang ajaib yang sanggup mengusir setan dan menyembuhkan penderitaan yang dialami oleh anaknya. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, ya. Mari kita lihat bagaimana permohonan dari seorang ibu, ya, yang anaknya dalam keadaan sakit ini, ya. Di ayat 22 dia datang pada Yesus sambil berteriak-teriak dari jauh. Dia katakan, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anak perempuanku kerasukan setan dan ia sangat menderita. Ia datang pada Yesus dengan berteriak sambil memohon belas kasihan Yesus. Kita kalau membutuhkan sesuatu dari orang, ya datang, aduh kok tolong saya dulu kan. Tapi perempuan ini datang dengan memohon belas kasihan Yesus. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Ya. Sambil memohon belas kasihan, kita lihat sapaan perempuan Kanaan ini kepada Yesus. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Dari kalimat pertama ini yang dilontarkan oleh perempuan Kanaan, ia sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal dia orang kafir, dia orang yang tidak percaya. Dikatakan ya, orang Kanaan itu orang-orang kafir, penyembah berhala, mereka orang-orang yang najis, ya, tidak pantas untuk bergabung dengan mereka. Tapi dari jauh saja dia sudah bilang, ya, kasihanilah aku, iya Tuhan. Ada pengakuan di situ, ya, bahwa Yesus yang dia mau datang ini dipanggil itu Tuhan, anak Daud. Dia katakan bahwa Yesus adalah keturunan Daud, dan ini berarti ia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, orang Kanaan, ya, disebut sebagai orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada tahayul, ya. Mereka disebut sebagai orang-orang penyembah berhala, bangsa penyembah berhala, yang hanya mendapatkan keselamatan itu hanya 12, ya, suku Israel saja. Tentu perempuan Kanaan ini, ya, sudah mendengar banyak tentang Yesus, ya. Tidak mungkin dia tahu bahwa itu Yesus kalau bukan dari orang-orang lain yang kasih tahu dia bahwa Yesus sanggup sembuh orang, pasti bangkit orang, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa dengar, yang buta bisa melihat, dan lain sebagainya. Yang kerasukan setan Yesus usir, ya. Dia sudah mendengar banyak, ya, tentang kisah Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Daud, sebagai penyembuh yang juga bisa membangkitkan orang mati. Dari cerita-cerita yang ia dengar, ya, perempuan Kanaan ini dengan percayanya yang sungguh akan Yesus, ia datang sambil berteriak. Sebab kalau ia mendekat, ya, sudah tahu bahwa dia ini orang kafir, ya. Bisa saja dia diusir, bisa saja dia dilempar dengan batu. Ngapain kau datang? Kau orang kafir. Bisa diusir. Sambil berteriak-teriak dari jauh, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Nah, mari kita lihat respon dari Yesus dan juga para murid. Apa respon Yesus dalam bacaan kita, ibu-ibu? Yesus buat apa? Diam, tidak mau jawab.
Apakah karena ini perempuan orang kafir kan? Jadi Yesus diam? Apakah karena perempuan ini orang Kanaan sampai Yesus tidak mampu untuk menjawab? Tapi yang jadi gusar di situ adalah murid-murid. Yang tidak tenang itu murid-murid. Kita lihat dalam bacaan kita di ayat 23, para murid yang menjadi gusar. Ya. Karena ibu ini dia sudah berteriak-teriak memohon belas kasihan Yesus, tapi Yesus tidak ada jawab-jawab juga. Para murid jadi emosi, ini Yesus mau tolong kan tidak? Kalau tidak tolong bilang toh, gitu. Supaya dia pergi. Jangan buat dia menunggu-nunggu lama di sana. Ya. Dan para murid ini datang pada Yesus dan meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu. Nah, kita lihat di sini Yesus merespon apa yang disampaikan oleh para murid. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sadis. Berarti kalau kita ada zaman itu, kita ini tidak dihitung juga. Ya. Karena kita bukan bangsa Israel. Tetapi perempuan itu terus mengikuti mereka dan berteriak-teriak. Ya. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, kalau orang yang tidak kita kenal teriak-teriak ataupun nama di jalan, kita nggak risih ke tidak? Risih. Kok siapa jadi kau teriak-teriak kita? Macam kau kenalku saja. Ini yang dialami oleh para murid. Kau merasa risih. Kami tidak kenal kau siapa ini? Kau teriak-teriak kami. Teriak-teriak guru kami. Ya. Tetapi kenapa Yesus di ayat 23 ini tidak memberi jawab kepada perempuan itu? Ini sama saja seperti macam doa yang kita minta tapi belum ada jawaban. Yang kita mohon-mohon pada Yesus bahwa aduh ini syarat yang urgen sudah. Ini yang kita perlukan, ini yang kita butuhkan, tapi belum ada jawaban. Sama seperti kisah perempuan ini. Belum ada jawaban, Yesus diam, tidak kasih jawaban. Malah Yesus bilang sama murid-murid, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, dari kisah perempuan Kanaan ini kita lihat bahwa ia terus mengikuti Yesus dan berteriak mohon belas kasihan dan kesembuhan bagi dia punya anak. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk kesembuhan dia punya anak. Saya yakin ibu-ibu yang sudah punya anak di sini pasti lakukan hal yang demikian. Saya belum, karena belum punya anak. Kalau ibu yang sudah punya anak pasti melakukan hal yang sama. Akan berusaha, berupaya supaya anak bisa sembuh. Mau tengah malam kah, mau pagi kah, mau dini hari kah, itu akan berupaya walaupun tidak tidur. Walaupun mungkin ibu-ibu ada dalam keadaan sakit, kalau anak sakit tetap prioritas utama itu anak. Yang dilihat itu anak. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, jawaban Yesus kepada para murid ketika para murid menyuruh untuk mengusir perempuan itu, bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban Yesus ini sepertinya memupus harapan dari perempuan Kanaan ini. Ya. Sebab ia bukan umat Israel, ia dicap sebagai orang kafir, bangsa kafir. Ya. Sepertinya sadis sekali jawaban dari Yesus ini. Seolah-olah Yesus menolak secara halus. Saya datang bukan untuk kau. Saya datang hanya untuk kepada domba-domba yang hilang saja. Bukan kepada kambing kah, sapi kah, dan lain sebagainya. Domba saja. Ketika perempuan itu mendengar jawaban Yesus kepada murid-murid, dia datang lebih dekat lagi. Biar suka mau dapat lempar dengan batu kah, mau dapat usir kah, datang tambah dekat lagi sampai sujud di kaki Yesus. Ini yang perempuan Kanaan lakukan. Sampai datang sujud di kaki Yesus. Dia tidak mau peduli lagi sebentar batu besar datang timpa di kepala itu, tidak peduli, yang penting dia anak bisa sembuh di rumah. Ini upaya seorang mama. Dia tetap mendekat pada Yesus sambil menyembah Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Saya baca ini macam kayak apa? Itu macam terlalu sakit. Yesus sudah kasih bahasa yang kalau mau dibilang usir secara halus, tapi dia datang dekat hamba. Dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini merendahkan diri di bawah kaki Yesus sambil memohon, Tuhan tolonglah aku. Kita kalau minta baru terakas ini kayak macam bosan.
Pita tangga minta tolong ini kan. Kayak macam teriak, oh ya sudah, jangan kau susah. Perempuan Kanaan ini, walaupun sudah diusir secara halus dengan bahasa yang halus, dia tetap datang mendekat sambil memohon, Tuhan, tolonglah aku. Karena dia tahu bahwa pertolongannya hanya datang daripada Tuhan Yesus, tidak dari tempat-tempat lain. Karena dia mungkin sudah mencoba alternatif lain, pergi ke tabib-tabib kan, pergi ke tempat-tempat yang bisa usir setan-setan kan, tidak bisa. Makanya setan ini setan apa gitu, sampai bisa tidak bisa keluar dari dia punya anak, sampai dia punya anak sangat-sangat menderita. Dia tahu hanya datang pada Yesus saja, walaupun dia orang kafir, hanya datang pada Yesus saja, dia punya anak pasti bisa sembuh. Dan ini iman yang luar biasa yang akhirnya dipuji oleh Yesus. Hai ibu, besar iman, sangat besar iman. Kita lihat di ayatnya yang ke-24, jawaban Yesus bagi para murid, ya, bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kali ini jawaban Yesus kepada perempuan Kanaan sepertinya orang yang seperti dia tidak mungkin dapat pertolongan, apalagi memberikan roti, ya, yang untuk anak-anak dikasih kepada anjing. Kayaknya dia tidak termasuk di dalamnya, ya. Tidak berhak mendapatkan apa-apa, tidak berhak mendapatkan keselamatan, apalagi kesembuhan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, ironis sekali jawaban Yesus ini. Biasanya ketika kita datang minta pertolongan, ya, ada yang datang minta pertolongan dan kesembuhan kepada Yesus, Yesus langsung lakukan. Ya, dia tidak pandang muka, tapi kali ini kayaknya macam Yesus pandang bulu begitu. Kok ini bukan jadi, kok tidak dapat. Ya. Kok ini mungkin amber, jadi kok tidak. Tapi berbeda sekali ketika perempuan Kanaan datang dan memohon kepada Yesus, tidak segera, ya. Di sini tidak segera Yesus menjawabnya. Bahkan kalau kita mau lihat, iman perempuan ini diuji. Iman perempuan ini diuji. Di ayat 27 setelah mendengar pernyataan dari Yesus, perempuan itu dia memberi jawab kepada Yesus. Benar apa yang dikatakan Yesus, benar Tuhan, ya. Tidak patut roti-roti yang kasih ke anak itu dikasih kepada anjing, ya. Tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan, ya. Dari meja Tuhan. Biar sudah yang sedikit-sedikit itu jatuh, itu yang kami bisa nikmati. Orang kafir bisa nikmati. Keselamatan yang sedikit-sedikit itu biar kita bisa nikmati. Itu aja pengiman yang luar biasa, ini pun uji. Ternyata luar biasa sekali dia. Sudah ditolak dengan cara yang halus. Murid-murid lagi mau pergi usir, tapi dia tetap mendekat dan datang pada Tuhan, ya. Ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, sekalipun remah-remah atau sisa-sisa, ya, ia tetap datang pada Yesus untuk kesembuhan bagi anaknya. Dan di ayat 28 kita temukan bahwa Yesus dia memberi jawab kepada perempuan itu. Hai ibu, besar iman, jadilah padamu seperti apa yang kau kehendaki. Iman besar, jadi seperti apa yang kau kehendaki. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh kasih Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini yang bisa kita renungkan untuk kita bisa bawa pulang dalam hidup dan kerja kita tiap-tiap hari. Ada 4 hal. Yang pertama, jika kita datang pada Tuhan, memohon segala macam pergumulan kita dan belum ada jawaban, jangan putus harapan. Tetap datang pada Tuhan dan memohon. Kalau kita belum temukan jawaban dari persoalan yang kita hadapi atau jalani, jangan putus harapan. Datang terus pada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan, itu salah. Kalau perempuan Kanaan tadi dengar sindiran-sindiran itu, pasti dia sudah pergi, ya. Dia sudah lari kasih tinggal. Tapi iman kuat, tetap maju. Yang penting sapu anak bisa sembuh.
Dia datang pada Tuhan. Jadi kalau kita punya pergumulan, kita punya berbagai macam harapan, kita punya berbagai masalah yang belum temukan jalan keluarnya, dan kita mohon pada Yesus dan belum ada jawaban, jangan ketemu putus harapan ibu-ibu. Tetap datang pada Tuhan dan memohon, karena Dia tahu dan mengenal tumpung hati itu seperti apa. Dia tahu segala ketumpung pergumulan itu seperti apa. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Kanaan itu dia punya anak sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Hanya mau lihat saja bagaimana dia punya iman yang luar biasa itu. Dia tidak takut dan tidak gentar mau dapat lempar batu, kamu dapat usir kan? Atau mungkin sebentar dia dapat ejekan-ejekan yang tidak bagus kan? Tetap dia datang dan Tuhan akhirnya puji dia punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kafir saja dapat dia punya remah-remah. Ya. Apalagi kita yang percaya kepada Yesus sejak dari dalam kandungan. Tuhan pasti beri apa yang menjadi tumpuk pergumulan, apa yang menjadi tumpuk pengharapan. Saya yakin kita yang datang ini tidak mungkin hidupnya bahagia-bahagia. Ada berbagai macam pergumulan dan beban yang tertentu. Mentong datang pada Tuhan dengan tidak cemu-cemu, sama seperti perempuan Kanaan yang datang berlutut di kaki Yesus sampai ngomong, Tuhan, kasihanlah, Tuhan tolonglah. Yang ketiga ibu-ibu, kita belajar dari iman perempuan Kanaan ini, bagaimana percayanya kepada Yesus sebagai sumber pertolongan dan kesembuhan. Iman yang besar ini membuat Yesus mengakuinya di depan murid-murid. Hai ibu, besar iman. Bagaimana dengan hari-hari kita saat ini? Percaya kita kepada Tuhan. Jangan percaya kita, iman kita terkikis karena masalah-masalah dan tuntutan hidup. Ya. Tetapi biarlah iman kita semakin bertumbuh dalam perjalanan hidup kita. Kalau ada masalah, tantangan yang datang itu sebagai buat tumpung iman semakin kuat, buat tumpung iman semakin luar biasa. Karena apa? Ketika masalah tertentu kita akan datang bersujud di kaki Yesus, memohon belas kasihan atas hidup kita. Dan yang terakhir ibu-ibu, jadilah seorang ibu yang juga terus memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada suami saja, tetapi juga kepada anak-anak kita. Dan ajarlah anak-anak kita untuk takut Tuhan dan terus percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita bawa pulang dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.